Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah rumah di Tulang Bawang porak-poranda akibat tersambar petir, 3 orang terluka. Dua truk ringsek akibat bertabrakan di Jalan Sumatera Lintas Barat Tanggamus. Belasan remaja di Lampung Timur ditangkap saat terpergok akan tawuran dengan senjata tajam. Sebuah rumah di Desa Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Selasa dini hari porak-poranda akibat tersambar petir. Atap dan sebagian dinding rumah ambruk. Menurut warga, petir muncul saat hujan yang disertai angin kencang. Saat kejadian, para korban sedang tidur sehingga mereka tidak keluar rumah. 3 orang penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit karena terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Salah satunya adalah Denny, menderita luka di kepala dan beberapa bagian tubuhnya. Saat kejadian, para korban sedang tidur. Entah apa kan, kita nggak tahu kan. Posisi mati lampu semua. Iya, pada jam 4 lah. Iya, posisi gelap. Terus taunya kalau ada orang? Nah, kami kan negor tetangga depan ini minta bantuan gimana kan caranya. Orangnya nggak keluar kan. Nggak lama dari situ orang ininya keluar, istrinya udah darah-darah. Iya. Sama gendong anak. Sambil suaminya yang gendong anaknya. Udah terakhir suaminya keluar. Warga di sini bilang rumah adiknya posisi kena rubuh katanya. Nah, kaget juga. Apa harapannya? Kalau harapan ya pemerintah daerah ini bisa membantuin, Peduli kepada masyarakat kan, terutama kena musibah ini. Tetangga dan keluarga korban bergotong royong menyingkirkan puing yang ambruk supaya tidak mencelakakan orang lain sebelum rumah diperbaiki. Hingga Selasa siang, ketiga korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tabrakan 2 truk terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat Desa Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semong, Tanggamus, Selasa siang. Truk bermuatan motor baru ringsek setelah menabrak dinding jembatan dan nyaris terperosok ke dalam sungai. Akibat kejadian ini, pengemudi truk bernama Syahril Sidik, warga Jakarta, terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat truk bermuatan motor sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Bengkulu. Truk masuk ke jalur lawan di Jalan Menikung dan saat bersamaan datang truk tanpa muatan dari arah lawan dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Jalan agak menikung sehingga R6 tersebut bermuatan motor selalu melambung dan mengenai bagian sebelah kanan bodi mobil R6 yang bermuatan kosong, sehingga R6 tersebut berbuang kendaraannya ke kiri jalan sehingga menabrak jembatan. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. Oleh polisi, kedua truk kemudian dievakuasi ke Mapolres Tanggamus. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, Banjarmargo, Tulang Bawang sejak Selasa pagi.
Antrian terjadi pada dua arah, baik dari arah Bandar Lampung maupun arah Sumatera Selatan. Kemacetan arus lalu lintas ini disebabkan adanya truk bermuatan berat mengalami pecah ban. Badan truk menutup separuh jalan. Mirisnya, meski telah terjadi berjam-jam, tidak ada polisi yang tiba ke lokasi untuk mengatur lalu lintas. Warga pun berinisiatif membantu mengurai kemacetan dengan memperlakukan jalan satu arah secara bergantian. Mulai jam 6 ini baru mau jalan. Ini kendalanya apa sih, Mas? Ada mobil rusak tuh. Mobil rusak bannya. Kalau dari pihak kepolisian nggak ada, tapi jelas-jelas masyarakat ada lah. Sekitar jam 6 lah. Ini kendalanya seperti apa sih, Mas? Ada rusak kawan. Jos ban dua-duanya. Ini antara sendiri kanan kiri ini dekat Pertamina apa seperti apa ini, Mas? Iya, ini dekat Pertamina ini. Ini arah ke Palembang ini. Selasa siang, arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang sudah kembali lancar setelah truk yang rusak bisa melanjutkan perjalanan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Warga desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Senin malam digegerkan tewasnya secara tragis wanita pedagang nasi goreng tetangganya. Tri Lestari nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamarnya dengan seutas tali plastik. Panjang ya. Jasad Tri Lestari kemudian dievakuasi polisi dan warga yang kemudian dimakamkan pada Selasa pagi. Dari informasi yang didapat Pamong, perbuatan Tri Lestari tersebut diduga karena terlilit utang dan tidak tahan kerap mendapat intimidasi dari penagih utang. Tahu kami, almarhumah ini kehidupannya dagang nasi goreng, kemudian nggak tahu dalam perjalanan itu suaminya ke Malaysia informasinya, kemudian dia punya anak 2, satu masih SMA kelas 3, kemudian adiknya masih SMP. Dengar info beliau meninggal dunia. Kalau melihat cerita itu almarhumah tidak pernah sakit dan sebagainya. Dengar dari lingkungan terdekat masyarakat kami bahwa almarhumah ini kayaknya terimpit oleh piutang. Kami tidak tahu persis piutang itu dari mana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di rumah kediaman dan anak korban, masalah ekonomi yaitu terlilit dan utang. Himbauan kami dari kepolisian apabila ada warga masyarakat yang merasa tertekan atau merasa terintimidasi, segera laporan ke Babin Kaptimas untuk dicarikan solusi atau ke Polsek langsung gimana baiknya. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi mengimbau warga yang mendapatkan intimidasi dari orang lain atau keamanannya terancam segera melapor polisi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.